Hah? Biasa Anda. Kita lagi mau ketemu sama Prof Mutia nih di sini. Pagi Pak. Pak mau ketemu Prof Mutia di lantai 3. Sudah janji. Ayo Pi. Ayo, let's go. Kita udah sama presenter Insan. Hai, apa kabar? Oke. Kita ke lantai 3 langsung ya. Kita mau ketemu dulu sebelum kita dialog besok. Selamat pagi Mbak. Iya. Saya mau ke lantai 3 ketemu dengan Prof Mutia. Iya. Sudah ada janji. Katanya disuruh langsung ke lantai 3. Oh gitu ya. Oh iya, terima kasih. Yuk kita masuk. Mbak jangan taruh ini ya Mbak ya. Ayo Mbak, makasih. Kemana ya Mbak? Iya. Setengah jam 16 kilo tapi lewat sini nih say. Nih. Depan belok kiri. Oke, kita sekarang lagi menuju ke rumah Pak Dudi, salah satu warga yang memproduksi tepung talas beneng. Nanti kita juga mau lihat ke kebun talas benengnya. Nah itu Pak Dudi tuh. Kita mengikuti. Saya Pak Dudi. Halo. Anda siapa ya? Dudi Oris. Jadi berasa umbrella girl. Ya. Oke, kita udah sampai tempat pengolahannya. Nah, Pak Dudi. Oh ini Pak. Berarti ini udah dikeringin ya, Iya, Pak? udah kering. Oh. Modelnya yang setnya. Heeh. Ini udah dikering. Oh ini talas beneng, bukan kiprik, gaplek. Jadi saya nerima hasil gaplek ini. Oh Bapak nerima udah kayak gini? Iya. Ini dari mana masyarakat? Dari masyarakat. Ini tepung yang siap kirim udah pesanan. Oh ini tepung yang udah jadinya di- bawahnya itu tuh ya? Jadi saya stok ada di gudang. Jadi di bahan dasarnya apa tadi Pak? Talas beneng. Talas beneng ya? Iya. Ini Jabodetabek ya. Saya hampir 2 sampai 4 tahun. Udah berapa tahun Pak? So dari 2009 2010. Tapi lumayan menguntungkan Pak sejauh ini Pak. Kalau tidak ditekuni ya tadi kalau tidak menguntungkan mungkin sudah dibiarkan ya. Berarti menguntungkan ya Pak ya? Ya menguntungkan karena kan ini ada efek domino terhadap masyarakat. Saya salah satu penyamin pasar, saya mencari pasar gitu. Jadi masyarakat posisinya di mana? Gaplek, kebun. Kalau Bapak ke pasar lebih apa? Lebih ke tepung? Tepung. Kalau saya spesialis tepung. Kalau gitu guys, kita statement dulu aja kali ya. Jadi ada kawasan hamparan kampung domba. Soalnya teman saya Pak yang ini dia paling seneng Pak naik gunung-gunung. Naik gitu. Nah, ke kebun dia seneng Ada Pak. kan di sana. Kalau secara budidaya Talas Bogor itu kecil, hanya konsumsi. Tapi kalau di Talas Beneng ini karena adaptif terhadap naungan, maka bisa ditanam di mana saja, di bawah tegakan. Jadi tidak harus terbuka. Ini beberapa keunggulan Talas Beneng ini. Sehingga masyarakat bisa membudidayakan dan tidak respon pupuk kandang aja udah cukup. Golok ada atau sok ada pisau mah. Nggak apa-apa Pak.
Kadang-kadang permintaan pisang, ada permintaan kelor. Kalau ini kurang, ini nomor 2 gitu. Taunya apa sih Pak? Oh, bersih dari itunya. Lihat, ini beda kan tuh. Ini yang super, ini yang putih, merah sedikit. Tapi tidak ini tuh, lihat aja. Oh iya, cakep. Iya, ini nih yang super. Itu super. Iya, nah kalau ini nomor 2. Kualitas seperti apapun akan Bapak beli, cuman harganya berbeda itu tadi ya. Per kilonya kalau yang bagus 12, kalau yang jelek tadi 8.000. Terus untuk harga tepungnya sendiri Bapak jualnya Kalau saya kan kalau eceran itu memang sudah tinggi. Eceran di Bogor aja sudah di atas 20. Kalau saya masih di 16-an. Tepung itu? Tepung sudah kemasan karung tapi. Oh, udah kemasan karung? Karung saya kan 25. Udah karung? Iya. 25 kilo? 25 kilo. Jadi per kilonya berapa? 16.000. Kalau eceran bisa di atas 20. Ya. Pakai talas apa? Pati. Jadi diserut, langsung disaring gitu. Parut. Kalau itu kan digaplek, dicip. Gaplek kan langsung di apa sih namanya? Ditumbuk gitu. Iya, ditaruh. Iya. Tadinya liar. Sebenarnya tadinya tuh liar ya Pak? Iya, liar. Tuh, lihat aja. Ini di bawah tegakan, sampai ke sana di bawah tegakan. Oh ini. Iya, jadi optimasi lahan di sini. Tuh, masih teduh gitu kan, masih tumbuh Bang. Oh, jadi mereka ada di sela-sela pohon. Iya, Pohonan. Produksi benih sumber anakan. Iya. Oh. Makasih Bang. Mau ke kebun itu Pak Salah? Iya, kebun telas mana yang Mana, di Pak? bawah boleh, Yang dekatan mana Pak? Yang yang dekatan? dekat di bawah aja yang Yuk. hamparannya luas. Yuk ke sana yuk. Yang dekatan aja. Tuh yang talas gedenya mau di gitu. Nah, kalau talas Bogor itu 1 tahun itu mati. Kalau talas ini seperti laki-laki, semakin tua semakin jadi. Makin tua makin jadi. Tua-tua keladi itu namanya. Oke. Mungkin seperti Anda. Talas koneng Seperti itu Anda. semakin tua semakin jadi guys. Jadi mendingan pilih talas koneng. Koneng itu singkatan dari koneng. Beneng. Oh, lu Besar ngapain koneng. Beneng. Besar koneng. Oneng. Enggak benar oneng. Oneng apa jurinya? Kita lihat ke kebunnya aja yuk. Ternyata ada perbedaannya loh dari daunnya aja nih. Untuk talas Bogor, ini tangkainya ini adanya di tengah seperti ini. Nah, sementara untuk talas beneng, untuk kita melihat apakah itu talas beneng atau talas Bogor, ini talas beneng itu adanya tangkainya di pinggir daunnya ini. Nah, ini talas beneng. Kalau dilihat dari sepintas seperti sama gitu ya. Bentar Pak. Yang lain aja Pak, bentar Pak. Guys, biarin aja kameramen masuk ke dalam. Ini sudah menjadi tugas dia. Karena ini kondisinya guys, becek. Kalau kameramen udah biasa nih, biarin. Ayo Pak. Ya. Kita ke arah kiri nanti. Tapi kan apa namanya? Atau kalkan dengan dress code, Pak. Jangan terlalu itu, Pi. Setelah Ke pinggir jalan aja juga nggak apa-apa. Brebesnya, Banten ya di petaninya. Karena itu adalah untuk bisa meningkatkan. Boy dan juga Nana, terima kasih. Sekarang saya sudah berada di Provinsi Banten dan berbicara mengenai ketahanan pangan. Ini menurut peta dari ketahanan pangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 atau sampai saat ini, Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi yang cukup stabil dan boleh dikatakan menjadi provinsi yang masuk dalam prioritas 5. Ini artinya Provinsi Banten masuk ke dalam provinsi yang tahan pangan. Keanekaragaman hayati di sini membuat masyarakat di Banten
bisa mempermudah mereka atau akses mereka untuk mengolah apapun yang ada di Provinsi Banten. Dan salah satu primadona yang sedang disosialisasikan secara viral ataupun masif yaitu adanya talas besar kuning atau yang sering disebut dengan talas beneng di sini. Dan talas ini berasal dari bahasa Sunda yang artinya adalah besar dan berwarna kuning, Pak Saudara. Dan berbicara mengenai talas ini mempunyai banyak sekali manfaat mulai dari akar sampai dengan daunnya. Daunnya bisa dimanfaatkan atau digantikan sebagai boleh dikatakan sebagai peralatan rumah tangga dan ibu-ibu di rumah, dan kemudian dahan ataupun batangnya bisa digantikan atau bisa dibuat menjadi bahan untuk kain. Dan ini yang paling penting, akar atau talasnya ini bisa digantikan menjadi tepung yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kue. Nah, seperti apa kira-kira manfaat lain dan seperti apa kira-kira proses dari pembuatan talas besar koneng atau beneng ini? Berikut cuplikan wawancara kami dengan Bapak Dudi Supriyadi selaku pelaku usaha tepung talas beneng ini. Khusus kalau usaha talas beneng ini sejak awal 2010. Dan sekarang manfaat dari talas beneng ini ada geliat ekonomi di masyarakat. Salah adalah penjamin pasar dan memfasilitasi masyarakat. Bagaimana ini menjadi manfaat begitu besar terhadap masyarakat dan usaha-usaha kue yang lain. Kalau di talas beneng ini karena adaptif terhadap naungan, maka bisa ditanam di mana saja, di bawah tegakan. Jadi tidak harus terbuka. Ini beberapa keunggulan talas beneng ini. Ya, Boy, Nana, dan juga saudara, lalu kira-kira apakah dengan adanya ketersediaan produk pangan lokal ini bisa mempengaruhi masyarakat dari Provinsi Banten ini beralih dari yang biasanya menggunakan bahan-bahan makanan yang dijual secara bebas di pasar atau beralih menjadi menggunakan bahan-bahan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kira-kira apakah menjadi tolak ukur juga sebagai kesuksesan dari ketahanan pangan Banten? Saat ini saya sudah berada bersama Koordinator Pusat Ketahanan Pangan dan Kajian Halal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Profesor Dr. Mutia SEMP. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah kabar baik. Dan Prof, seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama nih, adanya Pak Dudi Supriyadi ini selaku pelaku usaha tepung beras koneng ini. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu boleh dibilang tolak ukur suksesnya Provinsi Banten ini terhadap ketahanan pangan, Prof? Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Jadi Mas, kalau misalnya kita bilang tolok ukur pangan secara keseluruhan, Indonesia itu kayaknya masih padi ya, masih beras. Jadi itu nggak bisa dipungkiri, begitu juga di Banten. Nah, talas beneng itu bisa menjadi salah satu pangan alternatif ya, seperti misalnya jagung, kemudian umbi-umbian, kemudian juga kedelai, kemudian juga beberapa jenis lainnya, gandum dan sebagainya. Begitu juga dengan kedelai. Jadi memang potensi yang sangat besar di Provinsi Banten tentang beneng ini sampai saat ini minimal dapat melakukan pemberdayaan masyarakat, karena hampir sebagian besar itu pengolahannya itu ada melibatkan para perempuan. Nah, jadi itu adalah alternatifnya, di mana bahan-bahan pangan itu bisa diolah untuk berbagai macam makanan. Yang tepungnya itu seperti tadi sudah dijelaskan, itu bisa untuk mie, untuk makaroni, kemudian juga sebagai bahan baku untuk bikin cake, kemudian juga alhamdulillah kami juga di perguruan tinggi ada jurusan teknologi pangan, banyak sekali sudah produk-produk yang dihasilkan dengan berbahan baku beneng, begitu. Baik, Prof. Tadi Profesor sempat mengatakan bahwa ini menjadi salah satu primadona dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Banten. Nah, kira-kira kalau dari pemerintah Provinsi Banten sendiri, apakah sudah melihat bahwa adanya talas beneng ini sebagai primadona dari masyarakat Provinsi Banten yang nanti akan menjadikan Banten sebagai provinsi yang mempunyai khas tersendiri ini, Prof? Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Banten ini, Prof? Baik, terima kasih. Sampai saat ini itu pemerintah sepertinya khususnya Kabupaten Pandeglang yang memang menjadi pusatnya talas beneng itu adalah sudah luar biasa melakukan pendampingan ke UMKM.
kemudian juga ke pelaku pengolah talas beneng, begitu juga ke petaninya. Bahkan sekarang kami juga di perguruan tinggi kan ditemukan beberapa varietas baru untuk talas beneng yang nanti bisa dibudidayakan. Nah, itu semuanya tujuannya itu adalah untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi. Nah, kalau tidak salah itu pemerintah Pandeglang juga melalui BI itu juga sudah melakukan pendampingan. Kemudian pemerintah Pandeglang juga menjadikan itu adalah sebagai salah satu yang utama untuk didampingi dan dikembangkan. Selain sebenarnya ada juga beberapa produk lain, sebenarnya porang itu ada juga. Jadi kami kebetulan saya sebagai tim penyusunan SIDA Provinsi Banten, pada saat itu kami sudah memapping di mana masing-masing provinsi Banten itu punya keunggulan, sehingga keunggulan tersebut bisa dikembangkan, dan itu juga salah satu usaha kita untuk membuat ketahanan pangan di Banten itu menjadi lebih terjamin. Misalnya lokus untuk di Kabupaten Lebak, di situ kita ada aren. Kemudian juga dari peternakan itu nanti ada kerbau. Nah, kerbau juga primadona karena khususnya di Banten, karena itu adalah salah satu yang sangat disukai oleh masyarakat Banten. Selain kerbau juga ada kambing kacang. Kambing kacang itu yang dia sangat rendah lemak. Jadi kambing yang kecil-kecil itu yang berkeliaran dan dia itu tidak rentan penyakit. Kemudian dikepar aja istilahnya itu bisa hidup di mana-mana, dan itu sangat mudah dan itu sangat disukai kambing kacang itu, dan itu kita rasa juga bisa mendukung ketahanan di Provinsi Banten. Selain misalnya produk-produk yang lain, ada talas beneng, kemudian dari hortikultura, ini kita ke depan dari wilayah yang kita beri, ini adalah pusat bawang merah yang memang itu adalah binaan BI. Kita sering mengatakan ini daerah Ternate, ini sampai ke sana itu adalah Brebesnya Banten ya di sini gitu loh. Jadi memang banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali di Provinsi Banten, dan kami selaku akademisi selalu menyemangati para UMKM, nggak usah takut pasar karena kita penyangga ibu kota. Jadi tinggal kreativitas sedikit, kemudian dukungan pemerintah sampai saat ini itu sudah luar biasa, karena sekarang kan ada program Kedai Reka juga dari Mas Menteri. Nah, jadi kita perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri, di mana kita di perguruan tinggi punya teknologi, punya inovasi, didampingi keuangannya oleh pihak Kemenristek. Nah, kemudian bermitra dengan DUDI, Dunia Usaha dengan Industri, juga bisa dengan pemerintah daerah, dan hampir semua kemarin kita itu adalah mengarah ke pangan, dan sambutan dari DUDI itu luar biasa. Masya Allah, semoga lebih bagus ke depannya. Baik Prof, tadi kan Profesor sudah menjelaskan mengenai bagaimana peran pemerintah provinsi terhadap pemberdayaan yang sangat luar biasa ini, Prof. Sekarang saya akan bertanya mengenai kira-kira apa impact atau manfaat kepada masyarakatnya terhadap banyaknya tadi yang seperti Profesor katakan, ternyata bukan primadonanya bukan cuma satu saja ya Prof ya, tapi banyak sekali primadona di Provinsi Banten, bahkan tadi ada Brebesnya Banten. Nah, untuk masyarakat sendiri itu seperti apa, Prof? Untuk masyarakat sendiri itu kalau kita tanya impact itu luar biasa. Artinya terkadang kan masyarakat bingung. Mereka punya potensi, tapi mau diolah jadi apa itu kan bingung, wajar. Nah, sedikit ada sentuhan teknologi, ada sentuhan kreativitas. Ternyata begitu kita melakukan pemberdayaan masyarakat, mereka jauh lebih kreatif loh. Jadi kita nggak boleh meng-underestimate masyarakat, karena masyarakat di desa itu sebenarnya itu hanya butuh pendampingan dari kita. Nah, selanjutnya mereka itu akan berkembang. Dan alhamdulillah kebetulan saya membina banyak UMKM di beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten. Itu sekarang luar biasa perkembangan jumlah UMKM, bukan hanya dari produk talas beneng, tapi produk-produk yang lain yang sekarang itu sudah pada canggih-canggih. Mereka pemasarannya sudah biasa masuk ke marketplace. Nah, cuman yang harus kita jaga di sini adalah yang namanya entrepreneur itu kan kadang-kadang ada naik turun gitu loh. Mereka kadang-kadang kalau lagi semangat banget, tapi kalau lagi down, aduh gimana. Nah, itu kadang-kadang yang mesti kita dampingin kepada mereka, bagaimana caranya supaya mereka itu semangatnya bisa on terus. Nah, karena kan kalau menjadi entrepreneur ya nggak boleh putus, sehingga
dapat dilihat sekarang 80% itu 80% lebih semua UMKM itu adalah didominasi dengan pemberdayaan perempuan. Jadi luar biasa perannya terhadap kesejahteraan, impact-nya. Bahkan pada saat COVID kebetulan kami membina beberapa UMKM, bahkan banyak bapak-bapak yang mengalami misalnya mereka itu di pemutusan hubungan kerja dari industri, karena kan Banten industri juga. Nah, ada beberapa kemarin itu pemutusan hubungan kerja. Nah, karena pemutusan hubungan kerja malah sekarang si suami itu justru membantu istrinya di UMKM. Memang mereka bilang memang tidak memberikan keuntungan yang besar, yang bagaimana, tapi minimal mereka bisa membiayai sekolah anak-anaknya, kemudian semua kebutuhan terpenuhi. Nah, itu sudah luar biasa bersyukurnya. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Mutia untuk keterangan yang sangat luar biasa. Dan berbicara mengenai Banten dan juga ketahanan pangan Banten, ternyata bukan cuma talas besar Koneng saja, saudara. Dan seperti yang tadi dijelaskan juga sahabat Profesor Mutia, bahwa ternyata di Banten juga ada bawang, kerbau, dan lain sebagainya. Dan berbicara mengenai ketahanan pangan sendiri, ternyata Provinsi Banten sekali lagi masuk dalam prioritas 5, yang dimana di sini bisa saya simpulkan Provinsi Banten merupakan provinsi salah satunya yang bisa dikatakan sebagai provinsi yang tahan pangan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.